Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya, Ona Akmal Alexan, dalam seri video pembelajaran. Kali kita akan melanjutkan untuk teknologi pengolahan kacang-kacangan. Kali ini yang akan kita bahas adalah isolat protein. Kemarin sudah ya kita pelajari protein konsentrat, sekarang adalah isolat protein. Nah, apakah sih itu isolat protein kedelai atau SPI ya? Bahasa Inggrisnya itu soy protein isolat. Isolat protein kedelai ini adalah merupakan bentuk protein kedelai yang paling murni dengan kadar protein minimal 90%, jadi lebih tinggi daripada konsentrat protein. Produk ini hampir bebas dari karbohidrat dan lemak sehingga sifat fungsionalnya lebih baik dibandingkan dengan konsentrat dan tepung atau bubuk kedelai. Jadi benar-benar hasilnya itu murni protein dengan kadar minimal 90%. Non protein benar-benar hilang di ISP ini, jadi sangat murni sekali. Kandungan protein ISP ini sangat tinggi, yaitu sekitar 90% ya, crude protein. Sehingga SPI ini memang sangat baik untuk meningkatkan nilai gizi produk daging olahan ya. Jadi kalau teman-teman dengar daging tiruan ataupun daging yang dia berasal dari vegan ya, atau tanaman ya, vegetarian ya, itu biasanya dia menggunakan ini isolat protein kedelai ini. Jadi untuk atau meat replacer-nya atau pengganti daging hewani, dia menggunakan SPI ini atau isolat protein kedelai. Isolat protein kedelai juga digunakan dalam pembuatan coffee creamer cair yang dikombinasikan dengan susu cair dalam pembuatan yogurt ataupun tofu, serta pada susu kedelai tawar dan yang berasa. Itu penggunaan lain dari isolat protein kedelai. Manfaat dari ISP itu sendiri atau SPI itu adalah tadi ya, sebagai bahan campuran dalam bahan pangan olahan daging dan susu. Kemudian dia baik sekali digunakan dalam formulasi berbagai bentuk makanan, juga sebagai bahan pengikat dan pengemosi dalam produk-produk daging. SPI ini juga digunakan sebagai bahan pengikat dan pengemosi produk-produk daging. Di Amerika Serikat dan Eropa, isolat protein kedelai banyak digunakan untuk memproduksi analog-analog daging seperti meatless ham atau meatless bacon dan meatless hotdog, terutama untuk para vegetarian. Jadi benar bahwa dengan kandungan protein yang cukup tinggi, sekitar 90% crude protein, maka kita bisa memproduksi protein-protein tiruan ataupun daging-daging tiruan yang nantinya dia akan menggantikan yang awalnya itu daging hewani menjadi daging-daging dari bentuk nabati, karena kita kenal bahwa kedelai itu adalah produk nabati. Kemudian bentuk SPI, soy protein isolat sendiri itu ada beberapa, yaitu ada yang bentuk tepung dan ada yang bentuk granular atau butiran. Kemudian penggunaan SPI yang berbentuk tepung biasanya langsung dicampurkan dengan bahan emulsi yang lain, sedangkan SPI yang berbentuk granular direndam dalam air terlebih dahulu, kemudian baru dicampurkan ke dalam bahan emulsi. Perendaman ini bertujuan untuk menghilangkan bau langu dari kedelai dan dapat diulang sesuai keperluan sehingga bau langunya itu hilang. Jadi untuk menggunakan SPI dalam bentuk tepung itu langsung saja digunakan dalam bentuk campuran dengan bahan campuran yang lain atau emulsi lain. Namun kalau SPI yang dalam bentuk granular atau butiran itu harus direndam terlebih dahulu dalam air, kemudian baru dicampurkan ke dalam bahan-bahan emulsinya. Karena rendaman akan bertujuan menghilangkan bau langu dari kedelai dan dapat diulang sesuai keperluan sehingga bau langu itu hilang. Bau langu maksud di sini adalah bau kedelai kan. Karena memang SPI itu berasal dari kedelai. Gitu. Nah, ini adalah pembuatan isolat protein kedelai dari tepung kedelai bebas lemak, sama yang dari bahan untuk menggunakan konsentrat protein. Kemudian kita ekstraksi menggunakan basa encer, kemudian kita melakukan penyaringan dan penjernihan, kita peroleh residu dan susu kedelai. Di sini kita peroleh susu kedelai bebas lemak. Kemudian ada perlakuan lagi, yaitu diendapkan dengan asam dengan pH 4,5. Kita akan peroleh whey kedelai dan endapan protein. Di endapan protein nanti yang kita ambil, kalau di whey kedelai menjadi produk turunan lain ya, menjadi soy whey ya. Kemudian kita lakukan pencucian di endapan protein, kita peroleh isolat protein kedelai setelah kita lakukan pengeringan di hasil pencucian tadi. Kemudian kita peroleh isolat protein juga dengan
adanya netralisasi atau dengan penambahan basah, kemudian dilakukan pengeringan dahulu. Ada dua proses yang bisa kita gunakan, yaitu kalau memang itu untuk bahan yang memang nanti aromanya harus netral ya, kemudian aman untuk dikonsumsi, kita perlu lakukan netralisasi. Kemudian kita lakukan pengeringan, baru kita peroleh isolat protein kedelai yang murni dengan protein sekitar 90%. Kemudian kita lanjutkan untuk penggunaan protein isolat itu sangat banyak sekali ya. Bisa kita lihat tabel, ada berbagai macam produk, bakery produk, breakfast cereal, meat food produk, kemudian ada produk-produk yang lain, aplikasi-aplikasi yang lain, itu ada yang menggunakan isolat protein atau SPI, ataupun yang ada yang menggunakan konsentrat protein yang centang-centang ini, nanti dia bisa menggunakannya. Contohnya di sini untuk produk roti specialty itu bisa menggunakan soy protein ataupun selat, ataupun bisa menggunakan konsentrat, dan tepung kedelai itu juga bisa. Nah, jadi bisa kita lihat di tabel ini bahwa banyak produk-produk yang telah menggunakan konsentrat protein, baik konsentrat protein maupun isolat protein ya, dan tepung kedelai. Dan ada bentuk tekstur protein dari isolat di tabel di kolom yang terakhir. Kemudian ada perbedaan tepung dan konsentrat dan isolat dari kedelai. Kita lihat di kandungan proteinnya untuk tepung itu 56% saja, dibandingkan dengan konsentrat 72%, dibandingkan dengan isolat 96%. Tertinggi isolat protein. Dan lemaknya isolat protein itu kecil sekali 0,1%. Dan kalau serat kasar, kandungan serat kasar itu isolat protein juga kecil 0,1 dibandingkan dengan tepung dan konsentrat. Dan kadar abunya itu isolat 3,5%, konsentrat 5, tepung 6, untuk karbohidrat itu 33,5%, konsentrat 17,5, sedangkan isolat sangat kecil sekali 0,3%. Jadi memang dominan isolat protein itu ya protein, full protein hingga hampir 96%. Ini sifat fungsionalnya. Kita bisa lihat bahwa tipe protein yang digunakan itu, kalau di sini kita lihat T itu tepung, K adalah konsentrat protein, kemudian I ada isolat, H hidrolisat, kemudian untuk W adalah W. Kita bisa terapkan di sini sifatnya, kemudian berdasarkan fungsinya juga dalam sistem makanan yang kita punya ya, atau kita akan olah. Misalnya di produk daging ini, bisa kita lihat bahwa si tepung dan konsentrat itu nanti berfungsi sebagai ikatan hidrogen dari air 2O. Sifatnya nanti menyerap dan mengikat air. Kemudian ada yang membentuk gel seperti di konsentrat dan di isolat, itu nanti fungsinya akan membentuk dan mengendapkan matriks protein, sedangkan di dalam sistem makanan produk daging, tahu maupun keju. Kemudian yang untuk emulsifikasi itu dapat digunakan isolat protein, contohnya untuk fungsinya untuk pembentukan dan stabilitas emulsi lemak di dalam sistem makanan pembuatan produk daging maupun roti rupiah. Teman-teman bisa baca sendiri tabel ini. Nah, sekian untuk isolat protein. Ini berarti kita akhiri untuk seri teknologi pengolahan kacang-kacangan. Yang di part pertama kita bahas konsentrat, yang ini ya, yang kita bahas adalah isolat protein. Sekian, mohon maaf bila ada salah dari saya. Terima kasih, sampai jumpa kembali di mata kuliah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.